Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini tentang transport aktif. Nah baik, sebelum kita lanjutkan, mengingatkan kembali kepada Ananda bahwasanya pada kajian sebelumnya kita telah membahas tentang transport pasif dengan contoh difusi dan osmosis. Baik, anak ibu mungkin masih mengingat bagaimana perbedaan antara difusi dan osmosis. Nah, baik Ananda semua, kita akan lanjutkan tentang transport aktif. Nah, jadi kita mengulang kembali ya bahwasanya untuk transport pasif, nah itu merupakan proses perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, karena perpindahan molekulnya tidak melawan gradien konsentrasi, maka proses ini tidak membutuhkan energi. Dan sebaliknya untuk transport aktif melibatkan perpindahan molekul atau ion dari yang konsentrasinya rendah ke yang konsentrasinya tinggi, sehingga boleh dikatakan akan terjadi perbedaan atau melawan gradien konsentrasi. Nah, sehingga transport aktif akan membutuhkan energi. Nah, baik, kita akan lihat apa-apa aja yang termasuk ke dalam transport aktif. Yang pertama ada eksositosis. Kemudian yang kedua endositosis. Nah, ekso berarti keluar. Nah, ini maksudnya adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel, yang mana proses ini melibatkan vesikula atau kantong. Nah, di sini pada gambar bisa Anda perhatikan bahwasanya zat atau partikel yang akan dikeluarkan tersebut akan berada atau dimasukkan ke dalam kantong atau vesikula. Nah, kemudian kantong tersebut akan bergerak menuju membran sel. Nah, kemudian menyatu dengan membran sel. Nah, kemudian terjadi pelekukan dari vesikula tersebut yang sudah menyatu dengan membran sel. Nah, sehingga lekukan tersebut menyebabkan kantong terbuka dan zat yang tadi bisa dikeluarkan dari sel. Nah, untuk endositosis bisa Anda perhatikan gambarnya. Untuk endositosis berarti nanti zat itu akan masuk ke dalam sel. Masih sama dengan eksositosis, melibatkan vesikula. Nah, di mana zat yang akan dimasukkan ke dalam sel nanti setelah mendekat ke dalam membran sel, maka nanti membran sel akan membentuk suatu lekukan yang mengurung partikel atau zat tersebut, sehingga nanti terbentuklah vesikula. Nah, kemudian setelah zat tersebut terkurung di dalam vesikula, maka vesikula akan bergerak dari membran sel ke arah dalam. Nah, sehingga zat tersebut telah berada di dalam sel. Nah, untuk transport aktif masuknya zat ke dalam sel atau endositosis ini bisa kita bagi atas 3. Yang pertama ada fagositosis, yang kedua pinositosis, yang ketiga endositosis reseptor. Nah, kita lihat apakah perbedaannya satu persatu. Nah, yang pertama fagositosis. Fagosit berasal dari kata memakan. Nah, artinya di sini yang kita masukkan itu adalah molekul atau zat padat ke dalam sel. Nah, ini bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat sel darah putih atau leukosit memakan bakteri. Nah, kemudian yang kedua pinositosis. Nah, berbeda sama fagositosis. Kalau pinositosis yang masuk berupa cairan. Nah, berarti di sini proses memasukkan zat cair ke dalam sel. Nah, itu disebut sebagai pinositosis. Nah, kemudian yang ketiga endositosis reseptor. Nah, di sini proses masuknya zat atau molekul itu akan menggunakan reseptor protein yang berfungsi untuk mengikat zat yang dibutuhkan oleh sel. Baik, kita lanjut. Jenis transport aktif yang ketiga yaitu pompa natrium kalium. Nah, di sini pompa natrium kalium berlangsung dengan cara memasukkan 2 ion K+ ke dalam sel yang diimbangi dengan pengeluaran 3 ion Na dengan bantuan energi, di mana energi yang di sini dipakai dalam bentuk ATP. Nah, kenapa di sini melibatkan bantuan energi? Karena konsentrasi ion K yang terdapat di luar sel, nah itu lebih rendah dibanding ion K yang terdapat di dalam sel.
Nah, sementara ion K harus masuk. Nah, untuk itulah, untuk mengimbangi 2 ion K yang masuk, maka 3 ion Na akan dikeluarkan dari dalam sel. Nah, berarti pompa natrium kalium melibatkan pemasukan 2 ion K dan diimbangi dengan pengeluaran 3 ion Na. Nah, kita bisa melihat bagaimana mekanisme pompa natrium kalium dari gambar berikut. Nah, kita perhatikan pada tahap pertama. Nah, itu natrium yang ada di dalam sitoplasma akan diikat oleh protein transport. Nah, di mana proses peningkatan natrium di dalam sitoplasma itu akan menstimulus fosforilasi ATP menjadi ADP. Nah, kemudian hal ini mengakibatkan ion Na+ akan terlepas ke luar sel. Di sini ion Na+ akan keluar sebanyak 3 molekul. Nah, masuknya 2 ion K ke dalam sel akan menyebabkan nanti terfosforilasinya ion fosfat. Nah, kemudian setelah fosfat hilang,